Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Apa kabar sahabat muslimah semua? Insyaallah hari ini saya akan membacakan bab tentang penyembelihan hewan yang sesuai syariat dari kitab Al-Waziz karangan Abdul Azim bin Badawi Al-Halafi. Penyembelihan yang sesuai syariat. Definisi az-zakhah atau penyembelihan. Az-zakhah artinya membuat baik dan wangi. Di antara penggunaannya seperti raihatun zakiyatun, maksudnya bau yang harum. Penyembelihan disebut sebagai az-zakhah karena pembolehannya secara syariat membuatnya menjadi baik. Maksud penyembelihan di sini adalah penyembelihan hewan, baik dengan cara dzab maupun nahar. Sebab hewan yang boleh dimakan kecuali ikan dan belalang. Tidak boleh langsung dimakan sesuatu pun darinya kecuali setelah disembelih. Orang yang sembelihannya halal dimakan. Sembelihan setiap muslim dan ahlul kitab boleh dimakan, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanlah sembelihan orang-orang ahlul kitab. Makanan atau sembelihan orang-orang ahlul kitab itu halal bagimu. Surat Al-Maidah ayat 5. Imam Al-Bukhari berkata Ibnu Abbas, ta'amuhum atau makan mereka maksudnya adalah dabahuhum. Dari Ka'ab bin Malik bahwasanya ada seorang wanita menyembelih kambing dengan batu. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun memerintahkan untuk memakannya. Alat untuk menyembelih. Dari Abayah bin Rifa'ah dari kakeknya bahwasanya ia berkata, wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai pisau. Maka beliau bersabda, alat apa saja yang dapat mengalihkan darah dan disebut nama Allah pada saat penyembelihan, maka makanlah sembelihan itu, asalkan tidak menggunakan kuku dan gigi. Adapun kuku adalah pisaunya orang Habasyah, sedangkan gigi merupakan tulang. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, ia berkata, dua hal yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya seorang menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihannya itu. Cara dan sifat menyembelih. Hewan ada dua macam. Ada yang bisa untuk disembelih dan ada yang tidak bisa untuk disembelih. Hewan yang bisa disembelih, maka hewan tersebut disembelih pada lehernya dan pangkal lehernya. Adapun hewan yang tidak bisa disembelih, maka hewan tersebut dilukai sesuai dengan kemampuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, az-zakatu fil halqi wal labbah. Menyembelih itu pada leher dan pada pangkal lehernya. Dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Anas radhiyallahu anhum, idza qata'ar ra'sa fala ba'sa. Apabila ia memotong lehernya, maka tidak mengapa. Dari Rafi bin Hudaij, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami besok akan bertemu musuh dan kami tidak mempunyai pisau. Kemudian Rasulullah bersabda, a'jal au arni ma anharad dama wa dzukira smullahi faqul laisa sinna wadz-dzufura wa sa'uhadditsuka amma sinna fa'admu wa amma dzufuru famudal habasyah. Cepatkanlah dan ringankanlah gerakan alat apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah pada saat menyembelih. Maka makanlah sembelihan itu, asalkan tidak menggunakan gigi dan kuku.
Aku akan memberitahu kalian, adapun gigi ia merupakan tulang, sedangkan kuku adalah pisau orang Habasyah. Kami pun mendapatkan unta dan kambing sebagai harta rampasan. Salah seekor unta menjadi liar dan lari. Kemudian seorang laki-laki memanahnya dan tepat mengenainya sehingga unta itu diam. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya unta ini mempunyai sifat liar, seperti sifat liar hewan liar. Apabila ada unta yang lari lagi, maka perlakukanlah unta itu seperti ini. Cara menyembelih anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Apabila ada anak hewan yang baru keluar dari perut induknya dan masih dapat hidup, maka ia wajib disembelih. Apabila anak hewan itu keluar dalam keadaan sudah mati, maka penyembelihan terhadap induknya merupakan penyembelihan terhadap anak hewan itu juga, bukan bangkai dan tidak perlu disembelih lagi. Dari Abi Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, kami bertanya kepada Rasulullah tentang janin, maka beliau bersabda, kuluhu in syi'tum fa in dakatuhu dakatu ummihi. Makanlah jika kalian menghendaki, sesungguhnya menyembelihnya adalah dengan menyembelih induknya. Menyebut nama Allah pada saat menyembelih. Menyebut nama Allah pada saat menyembelih adalah syarat kehalalan hewan sembelihan tersebut. Barang siapa yang tidak menyebut nama Allah dengan sengaja, maka sembelihannya tidak halal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Surat Al-An'am ayat 118. Dalam ayat lain Allah pun berfirman, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Surat Al-An'am ayat 121. Dari Rafi bin Hudayj radhiyallahu an, ia menerangkan bahwa Nabi berkata kepadanya, ma'an harud dama wa dzukira smullahi fakul. Alat apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut dengan nama Allah, maka makanlah sembelihan itu. Menghadap kiblat. Disunahkan menghadapkan hewan sembelih ke arah kiblat dan membaca seperti apa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis berikut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menyembelih 2 ekor domba yang mempunyai tanduk bagus dan berwarna putih serta telah dikebiri. Ketika beliau menghadapkan keduanya ke arah kiblat, beliau berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi di atas agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu, dari Nabi Muhammad dan umatnya. Bismillahi wallahu akbar. Dengan nama Allah aku menyembelih dan Allah maha besar. Kemudian beliau menyembelihnya. Selanjutnya al-udhiyah atau hewan kurban. Definisi udhiyah. Udhiyah adalah hewan yang disembelih ketika pada hari An-Nahar atau Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum udhiyah. Bagi orang yang mampu, maka ia wajib melaksanakannya. Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kemampuan harta dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Segi pengambilan dalil dari hadis di atas, yaitu ketika Rasulullah SAW melarang orang yang mampu tetapi tidak berkurban. Beliau melarang mendekati tempat salat. Hal ini menunjukkan bahwa
ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib bagi dirinya. Seolah-olah tidak ada manfaatnya bagi hamba ini mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan salat disertai meninggalkan kewajibannya. Dari Mukhaffaf bin Salim, ia berkata, kami berdiri di dekat Rasulullah SAW di Arafah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga untuk melaksanakan kurban dan atirah setiap tahun. Apakah kalian tahu apakah atirah itu? Itulah yang dinamakan oleh manusia dengan rajabiyah. Namun atirah telah dihapus dengan sabda Nabi, tidak boleh berfarq dan atirah. Dan dihapuskannya atirah tidak mengharuskan dihapuskannya kurban juga. Dari Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah SAW bersabda pada hari raya kurban, barang siapa menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka hendaklah ia menyembelih hewan lainnya sebagai gantinya, dan barang siapa belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih. Hadis ini sangat jelas menunjukkan kewajiban kurban, terutama karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulanginya. Apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban? Kurban tidak boleh kecuali dari sapi, kambing, dan unta. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadzdakaru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah diizinkan Allah kepada mereka. Surat Al-An'am ayat 34. Unta dan sapi cukup untuk berapa orang? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami pernah safar bersama Rasulullah SAW. Lalu tibalah hari raya kurban. Maka kami berpatungan, seekor unta untuk 10 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Seekor kambing cukup bagi seorang dan keluarganya. Dari Atta bin Yasar, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, bagaimanakah cara berkurban pada zaman Rasulullah? Beliau menjawab, pada zaman Rasulullah, seorang menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, maka memakannya dan memberi makan orang lain. Kemudian manusia pun saling berbangga diri sehingga seperti yang engkau lihat sekarang. Binatang yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Dari Ubaid bin Fairuz, ia berkata, aku berkata kepada Al-Bara bin Azib, beritahukanlah kepadaku apa saja binatang kurban yang dibenci atau dilarang oleh Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan beliau begini, namun tanganku lebih pendek daripada tangan beliau. Ada 4 binatang ternak yang tidak boleh digunakan untuk kurban, yaitu yang pertama, binatang yang sangat nampak kebutaannya. 2, binatang sakit yang sangat nampak sakitnya. 3, binatang pincang yang sangat jelas kepincangannya. 4, binatang tua yang tidak lagi bersumsum. Berkata Ubaid, aku benci kalau binatang itu telinganya cacat. Al-Bara berkata, apa yang kau benci, tinggalkanlah, namun jangan haramkan atas orang lain. Kambing kacangan yang kurang dari setahun tidak sah untuk kurban. Berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib, ia berkata, pamanku yang bernama Abu Burdah menyembelih sebelum salat. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kambingmu itu hanya kambing untuk dimakan dagingnya saja. Lalu Abu Burdah berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai kambing kacangan yang umurnya kurang dari setahun. Maka Rasulullah bersabda, sembelihlah, hanya saja tidak sah bagi selain engkau. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka ia hanyalah menyembelih untuk dirinya sendiri. Namun barang siapa yang menyembelihnya setelah sholat atau sholat id, maka sungguh telah sempurna sembelihannya dengan mendapatkan sunnahnya kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.